Woi, circle macam apa? Itu tengah-tengahnya air dan perairan itu adalah perairan paling besar yang membelah antara pulau A dan juga pulau B. Gue suka banget nih circle-nya. Wah, keren sih asli PMPL Fall hari ini. Ini bakal seru banget karena kalau kita lihat tadi baru ada perebutan pulau ya. Perebutan sertifikat pulau antara Dunia Games dan juga Aura. Nampaknya tadi berhasil didapatkan oleh Dunia Games. Satu player Aura berhasil dipulangkan, tapi Genesis Dogma pun sama. Dipulangkan kembali. Tuh dari RRQ berhadapan dengan EVOS, Dona. Iya. Ini sayang banget sih dari Genesis Dogma Kids tadi ya. Kayak mereka lagi dan lagi mereka tusun, tetapi kita bakalan fokus terlebih dahulu ke RRQ dan juga tim EVOS karena kali ini ada satu knockdown dari tim RRQ. Close combat terjadi, ini Redfest benar-benar gokil cuy. 2 knockdown berhasil diamankan begitu saja dengan close combat tersebut. Benar-benar memberikan impact yang luar biasa ke arah tim RRQ. Dengan begitu RRQ yang langsung saja kehilangan seorang Nerpek. Geprek dari EVOS. Iya, makanya EVOS juga ya balik lagi, mereka bakalan siap juga kali ini. Tetapi kita bakalan langsung aja beralih ke bagian-bagian gudang di mana ada tim BTR dan juga tim NFT kali ini hanya meninggalkan seorang Ramones. Ternyata di dalam sana terknockdown dan langsung aja dieliminasi. Dengan begitu dari tim NFT mereka hanya meninggalkan satu punggawa aktif saja yang berada di luar. Harusnya itu Batman. Dengan begitu ini boom, benar-benar Mbak Dewa yang berada di atas sana. Melihat pemain-pemain yang berada di bawah dan kali ini juga mereka melihat adanya pemain-pemain dari tim HFX yang akan langsung aja dihujani oleh granat yang sudah mereka siapkan. Nah pertanyaannya seberapa banyak granat yang dimiliki oleh Boom? Dan apakah mereka nekat atau berani untuk turun ke bawah karena bisa dibilang Boom ada di bagian tebing. Ini akan sedikit ekstrim kalau mereka harus bergerak ke dalam zona. Tapi pinternya adalah mereka sudah mengutus seorang Reizi untuk langsung mengamankan sertifikat tanah dari playzone itu sendiri. Dan sementara juga dari HFX sudah kehilangan satu persatu player-playernya. BTR dan Geek masih berusaha untuk melakukan lomba healing. Dan kali ini kita melihat juga dari Reizi pun tertangkap oleh seorang Harvest. Salah satu utusan paling utama untuk mengamankan zona sudah dipulangkan oleh HFX. Oh my god, itu padahal ya posisi dari Reizi sendiri tuh udah bener-bener ngunci HFX harusnya kan. Harusnya dari arah belakang dan itu akan membuka kayak peluang yang besar banget untuk di tim Boom Esports sendiri. Tapi dengan begitu HFX versus Boom kali ini benar-benar balance 3 versus 3, tetapi ada satu pemainnya itu Harvest yang terknockdown akan adanya granat tersebut dan langsung aja akan dieksekusi satu persatu oleh pemain-pemain dari tim Boom. Meanwhile, Okta di atas sana bakal langsung aja jump shot dan HFX diratakan oleh tim Boom Esports. Sementara itu BTR hanya meninggalkan Misery. What? Boom. Wah, gokil sih. You know what's cooking? Boom. Enak banget buat HFX tembakin, akibatnya Asfori pun terjatuh dan belum bisa bangkit lagi. Tapi sementara ini kita melihat juga adanya fight GPBR dijepit depan dan belakang. Ada Morph Team dan juga RRQ. Harus kemanakah GPBR? Terlebih kali ini mereka harus berpindah tempat, mereka harus repositioning sebelum nantinya dipush secara bersamaan oleh kedua tim ini. Iya, ini kayak apa ya, kalau gue inget-inget kemarin kalau kata Junior, ini adalah posisi kentang sih. Kentang banget, di tengah-tengah gitu. Potato. Bukan potato ya, kentang aja. Dan akhirnya mereka harus kehilangan salah satu punggawa mereka, Hades, dalam keadaan knockdown dan langsung dieksekusi oleh seorang Frenzy dengan menggunakan granatnya yang benar-benar efektif. Meninggalkan seorang Ken di tengah sana dan langsung aja dibombardir juga oleh seorang Nerpeko dari tim RRQ. DZZ, ini dia Nerpeko yang selama ini kita lihat, kita cari-cari juga untuk di fall season kali ini. Dan nampaknya Nerpeko dengan percaya diri akan langsung aja mengeliminasi seorang pemain dari tim tersebut. Tetapi Nerpeko pun juga melakukan split fokus ke area-area yang lainnya, yaitu dari tim Morph. Yes, itu dia hal yang menarik yang akhirnya kita tunggu-tunggu. Permainan dari RRQ, permainan yang sangat barbar kembali ditunjukkan. Empat-empatnya akan segera bergegas untuk melakukan rotasi secara bersamaan. Bakal langsung maju ke arah bagian depan, tapi misplay yang dilakukan oleh Asa. Persis berdiri di depan Zai seperti menyentor nyawanya, tapi ternyata Voldemort berhasil membayarkan kematian dari seorang Asa. Bangun kali ini dan dengan begitu dari seorang Voldemort bakalan sedikit football, tapi di Little Shack tersebut terdapat seorang pemain dari GPBR, Gremory kali ini. Dan nampaknya mereka berdua akan siap-siap. Ada Molotov yang membakar dan Voldemort langsung ter-knockdown, langsung dieksekusi. Nerpeko pun juga yang ingin melakukan backup, dia langsung di knockdown. Mort hanya tersisa seorang diri, sekalian ini langsung aja dieksekusi seorang
mau survive lebih lama lagi. Ya, ini pasti nanti kalau di post game ya kita bisa melihat smoke yang dilontarkan itu cukup banyak. Pasti sih menurut gue untuk kali ini. Tetapi nampaknya Mort harus kehilangan nyawanya di tangan Blue Zone nampaknya. RRQ harus tereliminasi di posisi ke-12. Dengan begitu hanya meninggalkan 11 tim saja kali ini. Yang dimana untuk saat ini kita bisa melihat adanya tim SG memberikan pressure demi pressure ke arah AE di seberang sana. Numpuk ya. Lihat di bagian minimap itu ada masih poin. Dengan begitu tiba-tiba aja dari 10 total tim yang bertahan kali ini tinggal sisa 6. Yang seperti yang tadi sempat gue bahas juga, ini adalah open field, jadi pastinya ada pengikisan massal. Dan buat teman-teman, let's go, jangan lupa untuk likes-nya karena ini masih bakal seru banget. Tiba-tiba tersisa 6 tim saja dengan sejentik jentikan tangan, jari, langsung hilang banyak sekali tim. Dan jangan lupa teman-teman kalau pengen nonton offline, langsung kita tembusin 100.000 likes-nya. Masih bertahan di sini ada EVOS, BTR, Alter Ego, HFX, DG, dan juga Dewa United, Dona. Yap. Sementara itu Dewa United, ngomong-ngomong Dewa United, mereka langsung menghabisi tim HFX satu persatu yang berada di bagian balik batu tadi yang sudah ter-knockdown. Tetapi untuk saat ini kita bisa melihat setup masing-masing dari tim yang sedikit kesulitan untuk bisa masuk ke dalam circle. Terutama tim-tim yang sedari tadi mengamankan bagian barat laut. Betul. Gitu. Dan kali ini kita bakalan melihat beberapa di antara player tersebut akan mengamankan vehicle dan juga mencoba untuk membuka jalan untuk menerobos masuk ke dalam circle. Karena ini adalah open field, jadinya butuh permainan waktu juga dan setup yang pasti untuk bisa masuk ke dalam. Bahkan BTR pun tertangkap satu player tapi berhasil dibayarkan oleh seorang Genfos. Berhasil untuk melakukan revive kembali. HFX pun harus pulang di posisi ke-6 dan ternyata ada sebuah fight yang sangat menarik. Flyboy lagi berupaya untuk mengangkat dunia game supaya bisa bertahan sampai ke top 5 ataupun top 3. Dan ternyata dari Dewa United yang akan menjadi samsak tinju. Banyak sekali tim yang terus-menerus menggempur Dewa United, Dona. Iya, wah ini dia jadi DU si BT. Etep banget dari kanan oke, dari kiri oke. Kayak susah banget untuk bisa mencari hiding spot untuk sekarang dari tim Dewa United sendiri. Dan dengan begitu mereka hanya meninggalkan seorang Ucup yang masih sehat walafiat. Dan pastinya sudah juga di lock angle-nya dari arah tim BTR. Sementara itu kita akan fokus ke arah tim EVOS kali ini yang akan berhadapan dengan tim AE. Tetapi tidak hanya tim EVOS yang akan menghadapi AE karena tim BTR pun sedikit demi sedikit melangkahkan kaki mereka untuk bisa menggebrak defensive area dari AE. Alter Ego harus holding position, tapi gimana caranya? Karena split fokus yang harus dia lakukan. Kiri ada BTR, kanan ada EVOS, digempur juga habis-habisan. Fonbit pun tidak bisa bertahan lagi dan Superuna menjadi last man standing pun rata sudah dipulangkan dan Alter Ego tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Masih ada 4 tim yang bertahan di sini. EVOS satu persatu pun pulang karena adanya gangguan dari dunia games, Dona. Iya, itu tadi oh my god, tetapi EVOS Micro Blue pun juga dipulangkan di tangan Rancid kali ini. Dan dengan begitu kita akan melihat 3 punggawa dari tim EVOS. Apakah mereka bisa memenangkan game kali ini? Karena nampaknya dari tim BTR lah yang mempunyai posisi yang cukup enak untuk saat ini bisa melihat ke arah lawan-lawannya di depan sana. Dan bahkan mereka bisa mengamankan eliminasi demi eliminasi. Yes, BTR yang sejauh ini menguasai dan mengkontrol zona akhir. Dan bahkan Red Face masih menolak untuk Meo maju ke arah bagian depan, tembak terus, tapi what happened? Ternyata ada balasan yang lebih menyakitkan. Rancid dari arah bagian belakang pun berhasil untuk menumbangkan seorang Red Face, bahkan langsung di end begitu saja. DG, teman-teman masih bisa diselamatkan oleh seorang Rancid. Bermain kembali dengan waktu, butuh waktu untuk seorang Rancid bisa menyelamatkan teman-temannya. Tapi lo lihat sendiri, Don, itu Zuxi putar-putar area, udah pede banget kayak lagi patroli tengah malam. Iya, apalagi mereka masih sisa berempat. Ini adalah kekuatan penuh yang dimiliki oleh tim BTR. Apalagi mereka udah tahu di kanan ada siapa, di kiri ada siapa. Dan sementara itu kita bakalan melihat, nah that's it. Ucup langsung tereliminasi Dewa United di posisi keempat. Dengan begitu kita hanya akan melihat EVOS BTR versus DG. Yes, dan teman-teman kalau kalian pengen ngerasain nonton sensasi seseru ini di offline, jangan lupa untuk ditembusin 100k likes-nya. Let's go, dipencet lagi tombol likes-nya karena fight-nya masih panas seperti molotov
yang baru saja dilontarkan dari dunia games menuju ke arah Bigetron Red Alliance, membuat mereka sedikit terpressure. Tapi lo harus lihat juga posisi dari Misery, bagaimana cara Misery melakukan positioning yang sangat apik, siap untuk melakukan backstep terhadap dunia games. Iya, itu garis lurus sih ke arah Bonge dan juga Fokker sendiri, tetapi Ranchit pun juga akan menggunakan vehicle-nya untuk sedikit patroli menuju ke area-area selanjutnya. Tetapi Misery Dustin mendapatkan satu victim, dia yang pertama dari tim DG. Ini benar-benar akan memincangkan pertahanan dari DG sendiri. Sementara itu Ranchit mendapatkan tim EVOS, satu pemain mereka, KF, dan nampaknya di steal elimination tersebut oleh seorang Luxy. Dan nampaknya dari tim BTR membabi buta untuk game kali ini. Wow, sebuah confidence tingkat tinggi yang sudah ditunjukkan oleh Bigetron Red Alliance. Terobos aja langsung si kepala Sukuwai. Ranchit gak dikasih ampun, dan itu dia akhir dari match pertama ini. Winner jadikan dinner untuk BTR. Dua player, mereka harus lebih berhati-hati. Pergerakan mereka harus penuh dengan kalkulasi. Sementara juga dari zonanya masih cukup ekstrim. Masih ada area perairan yang bisa dimainkan. Makanya itu kalau kita lihat kayak dari Boom, dari juga Dewa United, nyaman banget untuk berada di bagian pesisir pantai. Apalagi kali ini tim Genesis Dogma Geats mereka beriringan dengan tim EVOS yang sudah mulai notice keberadaan mereka. Ini dia engagement perang langsung aja dibuka oleh tim EVOS yang sudah mengamankan Daybot dalam keadaan knockdown dengan granat yang benar-benar on point. Snitchil tadi dia berusaha untuk kabur dari malapetaka tersebut, langsung dipunish oleh seorang KF. Mulai menotis keberadaan dari tim-tim yang lainnya. Sementara itu di sisi lainnya SG bertemu dengan tim Boom Esports kali ini. Ini akan menjadi sebuah fight yang cukup besar antara kedua belah pihak karena ada beberapa pemain mereka yang juga sudah mulai ter-knockdown, harus segera diselamatkan jikalau mereka ingin kembali ke medan perang dengan kondisi yang benar-benar prima. Yes, betul sekali, karena ini adalah dua tim yang menarik. Tim papan bawah dan juga tim papan atas yang lagi melakukan perang. Pedongs lagi berusaha untuk diselamatkan sejauh ini, bermain dengan waktu juga. Tapi lihat dari nades yang terus dilontarkan dari pemain Boom. Mencicil HP bar dari pemain-pemain Skylights. Ada yang dicicil tapi bukan rumah, melainkan pemain-pemain dari Skylights dicicil oleh nades dari Boom. Standing strong dengan 4 player, mereka bakal maju ke arah bagian depan, tembak terus digerebek habis-habisan. Dan ternyata Skylights hanya menyisakan satu player terakhir. Last man standing untuk Pinky dan tidak berhasil. Boom berhasil mengeksekusi untuk mereka yang bisa dibilang belum mendapatkan poin maksimal, Don. Iya, tapi yang menarik perhatian gue adalah ini dia Morph yang tadi sempat fokus juga ke arah tim NFT. Kali ini mereka kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu tim Alter Ego, yang dimana mereka datang dan disambut oleh beberapa grenade yang benar-benar mencekam dan bahkan menghasilkan satu knockdown ke arah Potato dari tim AE. Dan ini benar-benar membuka peluang untuk tim Morph karena lagi dan lagi satu pemain yaitu Super Una dari tim AE pun juga tertumbangkan. Ini bakal membuka peluang untuk tim Morph, langsung digerebek sahur aja ke area defensive area dari tim AE sendiri, dan satu persatu pun langsung dipulangkan. Tetapi Rocky panas kali ini, tetapi masih bisa bertahan dan mereka hanya tinggal mencari dua pemain yang masih tersisa dari tim AE yang berada di lantai atas. Yes, Fnatic dan Potato, player-player yang masih tersisa dari Alter Ego. Bisa dibilang ini Alter Ego yang nabrak Morph ya, karena dari tadi Morph stay terus aja di compound yang sama, tidak berpindah sama sekali. Alter Ego, apa yang akan mereka lakukan dengan hanya 2 player saja melemparkan sebuah nades? Karena bagian bawah what an explosive nades datang dari mereka sendiri. Ibu, kali ini ada fight yang terjadi juga karena pemain-pemain yang ngumpul. Okta kelihatan sekali di depan sana, dan Boom pun harus tereliminasi. Nampaknya tidak. Masih sisa satu. Dan mungkin ini adalah mereka yang setelan hari kemarin. Mereka masih pengen poin lebih juga, nggak mau cuma di papan tengah. Mereka mau berada di pucuk. Tapi sementara kita melihat juga tadi adanya ledakan-ledakan mini red zone buatan antara Geekfam dan juga BNW. Terus-menerus terjadi di antara mereka. Lu bisa lihat di bagian minimapnya. Ini benar-benar padat, merayap banget, dan Roselzy tidak bisa bertahan lagi dengan healing kitnya. Ucup pun terdeteksi di depan sana oleh seorang Zai. Masih terus dieksekusi juga. Bagaimana Morph melakukan zoning out terhadap lawan-lawannya. Ini yang menarik di sini, Don. Iya, ini menarik banget, dan bagaimana mereka juga terlihat percaya diri gitu loh dari tadi ketika mereka mengamankan rumah mereka, terus ketika mereka harus keluar juga gitu dan bertemu dengan beberapa tim yang lainnya. Tetapi nampaknya kita akan bisa melihat peperangan terakhir antara Morph, BNW, Dewa dan juga Geekfam kali ini. Tetapi dari Rocky kita langsung terkena tembakan dari seorang tuyul, masih dalam keadaan knockdown, masih bisa diselamatkan sebenarnya, tetapi pastinya usaha tersebut akan sedikit sulit karena mereka terus-terusan dibombardir oleh tembakan-tembakan dari Dewa United. Yes, ini yang gua kenal. Ini Dewa United yang gua kenal dengan line up player mereka.
agresif, tidak takut, percaya diri, tapi di backstep Tuyul terlalu terbuka di depan sana oleh seorang Frenzy. Sebuah positioning apik yang dilakukan oleh seorang Frenzy, bermain di bagian pinggiran-pinggiran dan berhasil untuk membackstep satu, menculik satu. Dan Dewa pun kali ini sedikit pincang juga karena sudah kehilangan seorang Tuyul, membuat mereka harus mereset posisi dan situasi kondisi mereka. Iya, tapi yang menarik di sini adalah BNW berempat, empat-empatnya di satu spot yang sama. Ya, mereka dapat zona kan? Iya, dapat zona untuk saat ini. Gue lebih penasarannya kayak apa, eksekusi seperti apa yang akan dilakukan oleh lawan-lawan dari BNW sendiri. Dan juga bagaimana caranya mereka nanti bisa mengeksekusi lawannya juga. Kayak gimana caranya mereka keluar. Iya, lagi arisan gitu ya sementara waktu. Tapi mereka dapetin zona sih, itu yang mungkin membuat mereka mikir-mikir lagi. Tapi kayaknya ini yang terjadi kalau misalkan ngumpul di satu titik yang sama, membuat banyak sekali tim yang akan memfokuskan diri ke arah BNW, tapi ternyata barrier masih sekokoh barrier dan mereka berhasil untuk mendapatkan satu kembali dari Dewa United. Dewa United ini kayak perang sendiri-sendiri loh, gue liat. Maju sendiri, Nuxnya ketahan di bagian belakang, bosnya udah nyampe duluan dan tereksekusi dengan sangat mudah. Soalnya tadi Nux kalau nggak salah gue lihat dia mau lari, nyusul, nge-backup, dihalang sama Morph juga. Tembakan Morph juga masuk ke arah Nux. Tetapi kali ini Nux juga berhasil untuk mengeliminasi pemain terakhir dari tim Geek Fam. Dan Morph kali ini membabi buta. Mereka melihat adanya tim BNW yang keluar satu persatu. Nux pun juga langsung tereliminasi, dipunish setelah tadi mereka mengeliminasi seorang Zai. Wow, ini bisa dibilang dari Morph memanfaatkan situasi dan kondisi untuk menjadi pelakor alias orang ketiga. Lagi enak-enaknya BNW dan juga Dewa United menjalin hubungan ya. Tiba-tiba Morph nembak dari arah bagian belakang. Berarti kali ini 3-on-3 situation yang akan terjadi untuk di late circle. Let's go teman-teman, ditambahin lagi likes-nya. Karena semakin panas dari tadi perangnya di open field terus, bener kan? Ketika teman-teman likes banyak, perangnya semakin seru, circle-nya semakin nyusahin. Ini bukan settingan tapi memang seperti ini teman-teman. Karena emang doa banyak orang ya. Itu dia. Secara sekaligus. Tetapi nampaknya yang berdoa nggak cuma para warganet kita, tetapi pastinya kedua belah pihak kali ini, baik dari Morph dan juga BNW, karena mereka kali ini balance posisinya dari segi jumlah punggawa atau pemain sendiri. Dan nampaknya dari seorang Rocky kali ini pengen menyisiri sedikit demi sedikit bagian Shaq yang masih dihuni oleh BNW dan akhirnya mendapatkan satu knockdown yang sungguh berarti dan juga membuka peluang untuk Morph untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner. Sejauh ini ya, itu harusnya sebuah pintu masuk yang bisa dimanfaatkan. Tapi masalah ini open field banget, Don. Dan gue nggak yakin Morph masih punya vehicle karena kita lihat mereka melakukan proning, berusaha untuk mendapatkan angle shot yang nikmat. Dan lihat dari Keymind berusaha untuk nge-counter permainan dari Pak Guru Rocky. Tadi sempat ditembakin, tapi pinter banget dari Keymind. Dia udah dapetin tembakan, dia udah dapetin connect pelurunya ke arah bagian depan, tapi dia nggak mau stay di tempat yang sama karena Blue Zone juga sudah mulai memaksakan mereka untuk bergerak maju ke arah bagian depan. Nyok bakal nembak terus ke arah satu player yang sangat terbuka dengan sangat lebar dan bahkan bakal dibayarin oleh seorang Fajar tapi tidak berhasil karena ada Frenzy di bagian belakang yang berupaya untuk melakukan backup fire. Body system yang baik ditunjukkan, tapi ternyata dari Morph masih standing strong dengan dua player yang dimiliki. Clutch, akankah clutch dari seorang Nyongs, tapi sebuah disconnect, Dona. Oh my god, ini dia Nyongs, apakah dia berhasil untuk membalikkan keadaan? Ternyata tidak, karena Morph lah kali ini yang membawa pulang winner chicken dinner. Dengan tim GPX yang bisa kita intip dari arah Elimination Pit, tetapi kita masih fokus ke arah tim NFT yang kali ini bertemu dengan Boom Esports untuk saat ini. Nah ini dia, kamera kita langsung aja fokus pindah ke arah tim BTR yang sudah dari tadi bertemu dengan GPX. Dan ternyata BTR sudah mengamankan sebuah rumah panjang di dalam circle-nya. Ini yang membuat mereka cukup kuat, mereka tinggal melakukan defensif dan GPX tidak bisa melakukan rotasi dengan leluasa. Hanya menyisakan Rosemary dan juga Hans for You, duet yang alias mataharinya. Jadi mungkin akan disergap oleh banyak tim, tapi sementara ini kita bakal melihat terlebih dahulu fight yang cukup panas sedari tadi antara Boom dan juga EVOS. Akhirnya pecah juga di sini kita melihat dari Micro Blue akan berusaha untuk mencari screening out player-player dari Boom dengan dua player yang masih survive. Micro Blue dengan UMP Gaming Buddy-nya berusaha untuk nembak ke arah bagian depan, tapi what happened? Octa ternyata yang berhasil untuk mendapatkan Micro Blue dan ternyata EVOS yang harus dipulangkan terlalu dini. Tapi fight belum selesai, Dona Fiska. Masih ada Voin juga yang berusaha untuk menjadi third party. Itu Octa loh,
itu Okta yang mendapatkan eliminasi dua-duanya karena Micro Blue dan juga KF. Dan dengan begitu, seperti halnya yang tadi dimention oleh Jessica Jelly Azalisa Putri TSPU kali ini Boom Esports maksimalkan utility yang masih mereka pegang untuk saat ini. Wow, Onyx mendapatkan advantage tertinggi untuk sementara waktu ya kalau kita lihat juga, dan ternyata mulai ada banyak sekali player-player yang bertumbangan. Itu BTR tinggal nontonin doang loh. BTR tinggal nontonin doang yang lagi pada perang di bagian atas, di bagian luar. Sejauh ini Onyx masih lengkap dengan 4 player, tapi mampukah Onyx bermain outer gameplay untuk bisa masuk ke dalam zona? Kalau misalnya kita lihat dari elimination point yang sudah dikumpulkan oleh Morph cuma 1 ya. Iya, makanya tadi masuk ke Onyx semua. Sekali everybody. Karena tadi saya jadi tankernya. Iya, benar sekali. Dan kayak itu adalah ya sekali lagi rasa sakit yang harus diterima oleh mereka dan juga oleh tim GPBR. Karena mereka pun juga dipunish satu persatu oleh tim-tim yang lainnya. Aura, in the other hand, kali ini juga bertemu dengan tim yang lainnya yaitu Dewa United. Seorang Una kali ini juga ter-knockdown dan langsung saja dieliminasi. Tetapi tim Aura harus serangan yang benar-benar akan pecah antara mereka semuanya. Apalagi kali ini GigFam dan juga Onyx mereka akan berdekat-dekatan. Kali ini kita bisa melihat dansa-dansa yang dilakukan oleh Jobranky dan nampaknya Jobranky lah yang langsung knockdown di tangan pemain-pemain dari tim GigFam kali ini dan hanya meninggalkan 2 pemain saja dari tim Onyx. 1 bahkan kali ini The Last Man Standing dari tim Onyx, Leon berhasil untuk mendapatkan 1 knockdown tetapi tidak berhasil untuk bertahan cukup lama karena damage-nya benar-benar menyakitkan. Meanwhile, di sisi lainnya Aura pun juga benar-benar memberikan pressure luar biasa ke arah GigFam di seberang sana. Belum selesai untuk melakukan revive terhadap kawan-kawan yang kali ini juga harus dibombardir oleh Megazord-nya Indonesia yaitu No Mercy. Satu persatu player-player dari GigFam dilahap dan menjadi elimination point untuk Aura Fire. Dan sementara juga BTR sih enak banget. BTR tuh ibarat kayak lagi liatin aja, lagi pada perang, lagi pada argumentasi. Tapi masalahnya mereka nggak secepat itu untuk senang. Zonanya keluar dari rumah mereka, Don. Jadi mau nggak mau dari BTR harus berputar otak kembali gimana caranya supaya bisa merebut zona dari tangan Aura. Tapi pastinya dengan 2 zona mereka yang mereka masih di tengah tersebut, mereka udah punya cukup waktu ya untuk bisa memikirkan bagaimana rotasi mereka yang bakalan efektif banget. Dan nampaknya ini dia kita bisa melihat sedikit demi sedikit pergerakan yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim BTR untuk keluar. Tetapi kita akan fokus terlebih dahulu ke arah tim Aura ya, masih meninggalkan 2 pemain mereka saja dalam keadaan aktif untuk saat ini, melihat ke pemain terakhir dari tim Gig yaitu Kato. Tetapi sekali lagi kita mau ngingetin kepada kalian semuanya untuk langsung pencet tombol like-nya teman-teman semuanya, karena kalau misalnya kita tembus 100.000 likes untuk hari ini, Grand Final akan diadakan secara offline. Wow, 100% offline. Siapa sih yang nggak mau ngelihat keseruan seperti ini secara live di depan mata kita dengan mobilnya yang bakal langsung digunakan secara mentah-mentah? Cukup berani kayaknya. Dan atau benar-benar di lockdown abis dari kiri kanan digebukin. Waduh, ini juga Luxy ikut-ikutan ngebukin Kato. Nggak bisa kemana-mana, Kato benar-benar terlockdown di bagian depan. Dan kita akan melihat bagaimana cara BTR bergerak. Wow, senjata baru Don dipakai sama Zuxi. Oh my god, ini dia. Ini kayak kalau nggak salah pertama kali kan kita ngelihat. Kemarin ada Rosazi, Rosazi pakai. Ada. Sempat dipakai sama Rosazi dan sekarang lagi digunakan AMR, AMR oleh seorang Zuxi. Dan GigFam sudah keluar dari peta Miramar dan kembali kita melihat derby baru nih BTR sama Aura. Udah beberapa kali kita melihat mereka bertemu dan pada akhirnya bakal langsung dimajuin begitu saja oleh seorang Mestiri. Dengan UMP Gaming Buddy bakal mencari di manakah satu player tersebut ditembakin. Berhasil untuk mendapatkan 1. Apakah No Mercy akan melakukan clutch? Karena sudah mulai maju ke arah bagian depan. Ada bakso granat yang sangat matang tapi Mestiri nampaknya sedikit offside juga. Berhasil untuk didapatkan 1. Maju kembali seorang John Fast. Hampir saja tumbang dan ini dia winner chicken dinner yang kedua untuk Biggest Red Alliance. Oh my god, luar biasa sekali permainan mereka untuk saat ini. GPBR dan juga Skylights Gaming kan yang masih bertahan sejauh ini seorang diri saja menahan pergerakan laju dari teman-teman Skylights Gaming. Smith dari bagian bawah sudah mulai menembak ke bagian atas tapi tidak ada perlawanan. Kian berhasil untuk mendapatkan 2 player secara sekaligus dan pada akhirnya berhasil dibayarkan oleh player ketiga dari Skylights Gaming. Tapi untuk GPBR sedikit terlambat nampaknya untuk melakukan backup. Ciel dan juga Hades menggunakan kakinya untuk mendekat ke arah rumah dewa. Iya, ini posisinya berarti 2 versus 2 untuk mereka berduanya. Jersey pun juga ditumbangkan.
dari tim SG. Dengan begitu mereka harus bekerja ekstra keras banget untuk tim SG sendiri untuk bisa membalikan keadaan untuk saat ini, karena pastinya Blue Zone pun juga sudah mulai menyekek mereka. Smith pun juga nggak bisa lolos dari jeratan Blue Zone, tetapi hello, ada Hades di belakang sana yang dimana dia membukakan tembakannya, tetapi dialah yang knockdown duluan. Dan ini dia pemain-pemain dari tim DPBR yang kali ini benar-benar dalam keadaan kritis. Mereka langsung RRQ. Morse kali ini diberikan punishment yang benar-benar menyakitkan dari tim Aura. Dan ada backup yang akan dilakukan oleh tim RRQ, tetapi mereka bakalan diberikan pressure demi pressure yang non-stop, yang tidak ada habis-habisnya. Dari tembakan, dari beberapa utility yang dilontarkan juga ini memporak-porandakan pertahanan dari tim RRQ. Mereka nggak sama sekali dikasih nafas segar oleh tim yang sekarang sedang melihat ke arah mereka. Nggak bisa bergerak kemana-mana sih. RRQ dicepit, di burger, di sandwich oleh Geekfam dan juga Aura. Dari kiri ada, dari kanan ada. Mau kemana RRQ? Posisi juga terbuka dengan sangat lebar. Terlebih dari Cimoy juga bakal ikut-ikutan maju ke arah bagian depan juga mencari di mana kalau letak player-player dari RRQ. Satu player terakhir di depan sana, masih ada Asa, masih belum terdeteksi. Tapi kayaknya dari Morph sudah dipulangkan. Asa pun tersisa sendirian saja. Morph yang ternyata harus balik terlebih dahulu. Asa masih punya Asa di tengah-tengah antara Geekfam dan juga Aura, terjepit tapi masih bisa bersembunyi di antara smoke, namun tidak untuk waktu yang lama. Langsung dipulangkan begitu saja Cimoy. Last man standing dari Geekfam juga lagi berupaya untuk fight habis-habisan, struggling keras, tapi ternyata pun juga menjadi mangsa selanjutnya untuk mereka. Dan nampaknya di sisi bagian atasannya kita bisa melihat adanya tim BNW yang juga sekarang sedang kesulitan, sedang kewalahan. Tetapi di atas ada Aura juga nih yang nampaknya masih menyala api-apinya di atas sana. Ya, bermain di bagian high ground untuk Aura itu sendiri, dan mereka masih touchdown ke dalam zona, masih masuk ke dalam zona juga. BNW nampaknya kesulitan untuk bisa masuk, tapi ternyata ada sebuah tembakan sedikit nyasar juga ke arah bagian depan. Satu persatu player-player dari BNW juga turu, dan dari Sinon pun berusaha untuk mendapatkan satu persatu player-player, tapi ternyata ada balasan yang juga merupakan dari Aura. Aura turut ikut campur, tapi tangannya mulai pindah-pindah ya Bunda. Mulai banyak sekali fight-fight yang terjadi juga. Dari BTR kembali mendapatkan mangsa yang sangat nikmat. Tinggal menjadi watchtower aja. Dejavu cuy, serius gue dejavu banget ngelihat ini. Dan barusan lagi ya kejadiannya dari tim BTR berhasil untuk menyapu bersih tim-tim yang berada di depan mata mereka. Tetapi kita akan lihat selanjutnya, ini mungkin akan terjadi peperangan antara tim Onyx dan juga tim Aura sesaat lagi, karena Jason akan menjadi garda terdepan, menjadi frontliner untuk tim Aura, mencari, men-sweeping ke bagian defensive area dari tim Onyx. Yes, sejauh ini Jason sedikit ngerem ya, nggak mau tergesa-gesa karena satu playernya tertahan di bagian belakang sana, ngepick sedikit, tarik mundur lagi, nggak jadi langsung maju ke arah bagian depan, tapi ternyata dari Jesse ada sebuah frag grenades yang sudah mulai dilontarkan, membuat entry fragger dari Aura sedikit tertahan, nggak berani untuk tergesa-gesa maju ke arah bagian bawah, tapi ternyata ini adalah posisi yang sangat terbuka sebenarnya untuk kedua tim, dan mereka semua belum touchdown ke dalam circle-nya, so we'll see apakah yang bakal dilakukan oleh teman-teman dari Aura dan juga Onyx. Meanwhile ada Watchtower di sana, BTR atau Bigetron Red Alien yang standing strong dengan 8 eliminasi poin. Bahkan mereka mau pemain-pemain dari tim HFX, tapi war antara Aura dan juga Onyx pun kali ini benar-benar nggak bisa kita tinggalkan keseruannya, karena pastinya mereka harus meng-clearing area mereka satu persatu. Tetapi pemain-pemain dari tim BTR akan keluar dan mungkin langsung aja naik-naik ke puncak bukit. Ini kayaknya lagi mode hunting point gak sih dari BTR itu sendiri. Robotnya lagi panas-panasnya. So let's go teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya. Kita tembusin 100.000 picis like supaya Harvard berusaha untuk pede nembak ke arah bagian Aura, tapi ternyata counter shoot yang lebih menyakitkan datang dari teman-teman lawannya. Namun demikian kita melihat dari Aura, last man standing JXC, apa yang bakal dilakukan? Tapping ke arah bagian depan karena hanya menggunakan mini 14-nya, belum mengganti senjata, dan kali ini M4 sudah mulai di tangan dari seorang JXC. Zona sudah mulai bergerak juga, posisi sangat terbuka. JXC nampaknya akan menjadi last man standing kali ini. Iya, karena Jason langsung aja bisa tereliminasi oleh pemain dari tim Bigetron Red Alien untuk saat ini. JXC sebagai the last man standing berhasil untuk memberikan impact yang luar biasa ke arah salah satu pemain tim Onyx dan berhasil untuk mendapatkan satu eliminasi poin tambahan untuk timnya, dan JXC masih bertahan untuk saat ini walaupun dengan setitik darah terakhir. Wow, kalau gue lihat dari sosmed juga JXC lagi ulang tahun nih. Kayaknya lagi ada api-api membara, tapi yang lagi membara di sini adalah Bigetron Red Alien dengan 4 10 menit. Connect
Wow, bukan Nis, melainkan sebuah vehicle explosion meledakkan match terakhir. Winner chicken dinner untuk Biggest Run Red Alliance again. Coy, ini berarti apa? Dilakukan atau dipakai untuk rotasi, tapi Ling sedikit offside nampaknya, terbuka nembak ke arah bagian jendela. Itu bukan sebuah keputusan yang sangat baik, apalagi ini terobos gaming yang dilakukan. Membuat dari BMW bakal nyaman banget untuk nembak ke arah bagian depan, tapi ternyata dari Keyman bakal vaulting ke arah bagian luar juga. Lebih memilih mana? Menyelamatkan kawan atau melakukan perang, tapi lebih memilih untuk perang. Dari Keyman, screening ke lantai 1, screening ke lantai 2, tapi pada akhirnya lebih memilih untuk menyelamatkan teman terlebih dahulu. Iya, tetapi ada pemain dari tim GPX itu Rosemary sudah melihat usaha revive tersebut dengan sangat jelas dari bagian atas. Langsung saja memberikan punishment dengan kehilangan seorang Hexas. Nampaknya dari 3 player Boom benar-benar ingin balas dendam, tapi GPBR join the party. Ciel dari arah belakang juga berhasil untuk mendapatkan satu. Yami berupaya seorang diri saja dan gua rasa Yami harusnya dia bakal repositioning sih. Iya pastinya, karena hanya memiliki bandage aja untuk saat ini. Dia pun juga di pinggiran blue zone banget, jadi kayak nggak bisa banget untuk kayak bergerak dengan leluasa ke sebelah kiri untuk mencari atau melihat pemain-pemain dari tim BTR. Dan ini dia, Yami pun langsung aja bergerak mau masuk ke dalam zona, tapi dihalau oleh beberapa tembakan yang belum men-knockdown seorang Yami untuk saat ini. Tetapi pastinya dari Luxi seorang diri nggak bakalan gentar. Zuxi pun juga begitu langsung aja ditusuk menuju ke bagian-bagian sebelah kanan, tapi harus hati-hati karena terdapat blue zone juga yang menghimpit mereka kali ini. Tapi Yami ternyata langsung dipunish oleh Luxi karena kelihatan dari belakang sana. Sudah mulai banyak sekali fight-fight yang signifikan dan bahkan ciluk pakai kok tidak berhasil. Jerome Ciel setelah menumbangkan player-player dari Genesis Dogma pun ternyata GPBR harus dipulangkan secara bersamaan dan secara utuh. Morph masih 4 orang, Dona. Iya, masih 4 orang dan dari tadi sebenarnya di circle keempat kelima mereka tuh mendapatkan zona gitu di tengah-tengah. Tapi untuk saat ini nampaknya mereka harus sedikit melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Karena kita bisa melihat pinggiran circle di bagian jam 11 ini sudah dikuasai oleh mereka. Wow, apakah pawang zonanya pindah? Pawang zonanya mungkin pindah karena teman-teman yang masih penasaran bagaimana kelanjutannya, boleh banget langsung dipencet lagi tombol likes-nya. Ayo kita tembusin 100k like, 100k pitches like supaya 100% offline. Betul sekali, grand finalnya nanti. Ayo teman-teman semuanya langsung aja ditembusin target kita untuk hari ini. Tunjukkan komunitas kita masih solid, masih kompak, dan tunjukkan antusiasme kita untuk mau nonton grand final secara offline. Apakah Alter Ego akan mengulang kembali sejarah Livik di minggu lalu? Apakah kita bisa memberikan titel King of Livik untuk tim Alter Ego? Karena nampaknya winner chicken dinner berada di depan mata mereka karena mereka sudah menyapu satu persatu pemain-pemain dari tim Morph. Walaupun begitu mereka juga harus kehilangan tidak nampaknya untuk saat ini reset terlebih dahulu, healing terlebih dahulu, tetapi seorang Zai kali ini terbuka posisinya langsung ter-knockdown. Dengan begitu Morph hanya meninggalkan seorang Frenzy sebagai the last man standing dari timnya yang harus bekerja ekstra keras untuk bisa membalikan keadaan dari 4 jadi 1 Morph. Wow, Morph tiba-tiba disapu bersih begitu saja. Alter Ego ini bakal confident banget untuk maju ke arah bagian depan, udah mulai terspot juga Frenzy terbuka dengan sangat lebar dan itu dia pengulangan sejarah kembali terjadi di Livik. Alter Ego kembali